Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama materi Pendidikan Agama Islam SD kelas 6 semester 1, pembelajaran 2 dengan judul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Apa saja yang akan kita pelajari di materi ini? Yang pertama, makna hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, perjalanan setelah hari akhir. Yang kelima, nama-nama surga dan neraka. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Mari kita simak bersama-sama. Teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang makna hari akhir, marilah kita amati beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama. Gambar apa ini teman-teman? Ini adalah gambar gunung meletus. Betul. Selanjutnya, ini adalah gambar banjir. Dan gambar yang terakhir, di sini menunjukkan fenomena gempa bumi. Setelah mengamati ketiga gambar tadi, pertanyaannya, apakah ketiga gambar itu termasuk peristiwa kiamat? Jika iya, mengapa kita masih hidup di bumi? Padahal tadi buminya juga sudah tenggelam ya karena ada banjir, kemudian ada peristiwa gunung meletus. Lalu, jika jawabannya tidak, mengapa alam sekitar rusak dan ada korban dalam kejadian itu? Baik teman-teman, pasti kalian penasaran ya? Marilah kita belajar bersama materi hari akhir. Simak baik-baik ya teman. Makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup, teman. Nah, hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Gambaran tentang peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam firman Allah, Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Berikut adalah surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11. Al-Qari'ah sendiri memiliki arti hari kiamat. Jadi di dalam surat Al-Qari'ah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat itu seperti apa. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat bagaimana gambaran manusia nanti ketika hari akhir. Dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Di ayat kelima, dijelaskan bahwasanya gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman, gunung yang sebesar itu nantinya saat terjadi hari akhir diibaratkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi tentang macam-macam hari akhir. Hari kiamat dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil atau disebut dengan kiamat sugro, artinya hancurnya alam di sekitar kita. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar artinya adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Supaya lebih jelas, teman-teman semua bisa melihat tabel perbedaan berikut ini. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil, hancurnya alam di sekitar kita. Kiamat sugro ini bisa terjadi berulang kali, jadi tidak hanya sekali ya. Seperti contoh, banjir, gunung meletus, gempa bumi, itu kan terjadinya berulang kali. Bisa di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda. Kemudian, kalau kiamat kubro itu adalah hancurnya alam beserta isinya.
Jadi seluruh alam semesta ini hancur. Terjadinya hanya satu kali, yaitu di akhir zaman. Contohnya adalah hancurnya alam semesta di muka bumi ini. Kita lanjut ke tanda-tanda hari akhir. Memangnya kapan sih datangnya hari akhir itu? Apakah kamu tahu, teman-teman, kapan hari akhir akan terjadi? Tidak ada yang tahu ya kapan hari akhir akan datang. Tetapi Allah memberitahukan tanda-tanda kedatangan hari akhir itu di dalam Al-Quran. Adapun tanda-tanda hari kiamat ini tetap dibagi dua ya menurut macamnya. Tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, maksiat dilakukan secara terang-terangan. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima, banyak peperangan. Dan yang keenam, munculnya orang yang mengaku nabi. Sedangkan untuk tanda-tanda kiamat kubro antara lain, munculnya asap di timur dan barat, munculnya Dajjal, terbit matahari dari sebelah barat, turunnya Nabi Isa, dan keluarnya Ya'juj serta Ma'juj. Kehidupan setelah hari akhir. Teman-teman, apakah setelah hari akhir terjadi, maka semua manusia akan masuk surga? Atau akan masuk neraka? Atau bagaimana ya? Yuk simak fase kehidupan setelah hari akhir. Perjalanan setelah hari akhir. Setelah hari akhir tiba, semua makhluk akan mati. Kemudian, perjalanannya itu meliputi 5 tahap. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Jadi, yang tadinya semua manusia mati, dihidupkan kembali dari alam kubur atau dibangkitkan. Setelah itu, manusia akan berkumpul di padang mahsyar, yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Setelah berkumpul, manusia baris untuk melakukan perhitungan amal atau Yaumul Hisab. Setelah dilakukan perhitungan amal, maka akan melalui Yaumul Mizan atau penimbangan amal. Kira-kira berat amal baik atau amal buruk. Setelah ditimbang, maka manusia akan mendapatkan Yaumul Jaza atau hari pembalasan sesuai dengan berat timbangan amalnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama surga dan neraka. Surga adalah balasan bagi orang-orang yang beramal solih ketika di dunia. Adapun surga itu ada 8 ya teman. Yang pertama adalah surga Firdaus. Yang kedua surga Aden. Yang ketiga surga Naim. Yang keempat surga Ma'wa. Yang kelima surga Darussalam. Yang keenam surga Darul Muqamah. Yang ketujuh surga Al-Muqamul Amin. Dan yang kedelapan adalah surga Khuldi. Sekarang kita akan melihat nama-nama neraka. Neraka adalah tempat bagi orang yang sering melanggar perintah Allah. Adapun neraka itu juga ada 8. Yang pertama neraka Jahannam. Yang kedua neraka Jahim. Yang ketiga neraka Hawiyah. Yang keempat neraka Wa'il. Yang kelima neraka Sa'ir, yang keenam neraka Lalbo, yang ketujuh neraka Saqor, dan yang kedelapan neraka Hutomah. Sekarang kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat pasti akan datang, walaupun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Nah, dengan kita beriman kepada hari kiamat, maka kita percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Dan sikap kita antara lain
menjadi bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, bertambah semangat mengerjakan amal kebajikan, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, serta tidak menunda melakukan amal kebaikan. Baik teman-teman, materi tentang hari kiamat sudah selesai. Semoga kita semua dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.